Halo, semangat pagi buat rekan-rekan Unsia dimanapun berada, buat eh, para mahasiswa yang mungkin masih dalam proses pengerjaan UASnya ya di hari ini. Kiranya rekan-rekan semua yang dalam proses pengerjaannya bisa mengerjakan dengan baik dan lancar ya rekan-rekan semuanya yang dimanapun berada, dan teman-teman yang masih bekerja seperti saya tentunya bisa meluangkan sedikit waktu untuk bisa mengerjakan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen ini agar kita semua bisa lancar proses kuliahnya seperti itu. Nah, di UAS ini adalah mata kuliah daripada pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya secara singkat ya. Ini adalah UAS dari mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Ini kelas IT 101 ya. Saya itu dari D3 melanjutkan S1. Jadi prodi itu informatika PJJ ya namanya gitu. Nama saya Eri Doni Pasaribu. Mata kuliah ini dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT ya rekan-rekan semua ya di Unsia gitu. Saya memang sudah bekerja di salah satu perusahaan mitra integrasi informatika yang mana perusahaan saya ini adalah anak usaha daripada Metro Data Tbk. Posisi saya saat ini sebagai IT product ya, manajernya sebagai produk IT gitu ya, memegang produk XP gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saat ini saya berdomisili di Depok ya bersama istri dan anak-anak gitu. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan perkenalan singkat saya kepada mungkin rekan-rekan semua yang menonton ini dan khususnya kepada Bapak Dr. Ucup. Kita akan coba memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen melalui UAS ini. Nah, ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen ya, dan 5 pertanyaan ini adalah konsep yang memang langsung kita presentasikan di kanal YouTube masing-masing mahasiswa seperti itu. Ada 5 pertanyaan yang seperti sudah kita lihat di di layar. Yang pertama itu kita disuruh menjelaskan maksud daripada konsep smart city. Terus yang kedua kita coba menjelaskan keunggulan dari tata kelola sudah berbasis smart city ya pada warga, regulator ataupun pelaku bisnis. Terus kita disuruh menjelaskan apa saja faktor-faktor pendukung ya yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah smart city. Terus kita disuruh buat diagram rancangan ya, ini semacam plan lah ya, plan terus 05 itu sama tapi itu konsep kita sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari saya analisa ini semua pertanyaan 1 sampai 5 ini adalah saling berkaitan dan hampir jawabannya bisa dibilang semua sama ya seperti itu. Konsep, tata kelola, keunggulan, faktor, dan plan ya. Plan itu nomor 4, nomor 5 itu sebenarnya planning ya. Planning untuk membuat suatu smart city itu gitu. Oke. Kita yang pertama itu disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep ya. Konsep itu smart city seperti yang sudah kita baca-baca di media internet ya, terus keterangan-keterangan dari mata kuliah yang diberikan oleh Bapak dosen itu. Ini adalah smart city itu merupakan kota cerdas gitu ya. Bahasa Indonesia ya tentu kota smart ya, smart cerdas gitu ya. Nah, itu adalah yang dimana kota tersebut mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola yang memang efisiensinya cukup tinggi gitu. Yang dimana di dalam mempertinggi efisiensi ini tujuannya itu harus bisa memperbaiki pelayanan publik gitu ya, terus meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Nah,
tentu smart city ini harus didukung yang namanya sistem ataupun teknologi yang berbasis cloud gitu, yang dimana semua harus bisa ramah lingkungan. Kalau tidak berbasis cloud, saya pikir cukup sulit untuk menciptakan yang namanya smart city. Jadi smart city ini memang harus ditunjang yang namanya cloud ya, agar teknologi tersebut bisa terpenuhi fungsi-fungsi ataupun tujuan-tujuannya bisa terpenuhi gitu. Nah, smart city ini sangat erat sekali dengan yang namanya green ya, green teknologi atau ramah lingkungan. Makanya tadi seperti yang sudah saya sampaikan sekali bahwasanya smart city ini harus didukung yang namanya cloud agar teknologi yang namanya ramah lingkungan gitu. Nah, konsep ini harus berkelanjutan terus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti itu. Nah, bukan hanya teknologi, desain-desain bangunan juga harus semua uh, ramah lingkungan, terus pengelolaan limbah juga harus efisien ya. Terus yang dimana dia harus bisa memadukan IT dan green teknologi tersebut menjadi sesuatu yang ramah lingkungan gitu. Nah, dalam membangun kota pintar itu ada 6 dasar sebenarnya, ada 6 dasar pilar, itu smart government, smart society ya, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding. Nah, 6 pilar ini dasar untuk membangun sebuah kota pintar ya, atau dinamakan sebagai konsep smart city tersebut gitu. Nanti akan kita bahas 6 pilar ini dari jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum saya saya terangkan gitu. Dari 6 pilar ini inilah dasar untuk membangun sebuah kota smart city tersebut gitu. Oke. Di sini juga ada pertanyaan lagi yang kedua, itu kita harus mencoba menjelaskan keunggulan dari tata kelola yang berbasis smart city, baik pada warga, regulator ataupun pelaku bisnis. Seperti yang sudah kita lihat itu ada beberapa keunggulan-keunggulan daripada smart city itu ya, baik untuk warga, masyarakat ya tentu, terus para regulator. Regulator ini mungkin lebih kepada ke pemerintahan ya gitu, dan pelaku bisnis, baik bisnis kecil, menengah, dan ke atas gitu. Nah, ya seperti sudah kita bahas dari di atas itu, smart city itu di diikuti yang namanya 6 pilar ya. Ada smart government, smart branding, smart living, smart society ya, smart environment ya, dan ekonomi gitu. Nah, kita lihat yang government itu ya. Pertama, government itu adalah ekosistem TIC ya, SPBI ya. Terus dia government itu dia sudah standar bisnis, teknologi, dan keamanan informasi. Terus kapasitas SDM-nya yang tidak anti perubahan. Terus yang maksudnya itu tidak anti perubahan, SDM-nya bisa di challenge setiap waktu, setiap saat. Dia mau menerima setiap perubahan teknologi yang ada seperti itu. Nah, kita juga smart environment-nya gitu. Nah, tata kelola lingkungan yang baik ya, tata kelola yang baik, harmonis, ekosistem yang terkait gitu. Terus pengembangan potensi ya, potensi bencana gitu ya, sumber daya yang produktif gitu, yang proaktif gitu, ketika ada banjir, ketika ada pemadam listrik atau apapun yang menjadi bencana di dalam suatu kota tersebut, SDM-nya sudah proaktif gitu. Nah, terus pengendalian lingkungan ya, pengendalian lingkungan yang dimana lingkungan tersebut dijaga dengan baik gitu ya, agar tidak rusak gitu, melalui tentunya pemanfaatan teknologi gitu. Nah, banyak lingkungan-lingkungan yang memang bisa kita manfaatkan melalui teknologi gitu, agar cara kerja kita lebih efisien dan lebih akurat gitu ya. Kita lihat smart society ya. Nah, ini adalah pengembangan yang digital gitu ya, pengembangan digital yang dimana masyarakat bisa berinovatif ya, bisa lebih produktif lagi dalam melakukan pengembangan-pengembangan di dalam digital tersebut ya. Terus masyarakat yang adaptif ya. Adaptif itu maksudnya adaptif itu lebih kepada
beradaptasi gitu ya, kata dasarnya adaptif ya. Terus dia ketika ada teknologi baru, update apapun teknologi, masyarakat tersebut mampu untuk menerimanya, mampu untuk mempelajarinya seperti itu. Nah, ada smart smart living. Nah, smart living ini pengembangan wilayah yang terpadu ya, yang terpadu terus antar pemukiman gitu ya, sektor pemerintahan, dunia usaha, pendidikan ya, itu semua terpadu satu sama lain, terikat satu sama lain seperti itu. Nah, yang dimana juga jaminan keamanan dan jaminan hidup bermasyarakatnya terjaga melalui pemanfaatan tip itu gitu. Nah, kita lihat lagi ada namanya smart ekonomi ya, implementasi cashless ya. Cashless ini ya seperti yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita baik kita melakukan belanja ataupun uh, ngopi ataupun apapun itu yang berkaitan dengan pembayaran itu semua sudah cashless ya. Masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan mau menerimanya gitu. Terus interkoneksi sektor ekonomi mikro ya, mikro, medium dan makro yang aman melalui teknologi yang baik ya, yang canggih yang bisa terpercaya secara aktual gitu. Nah, terus apa smart ekonomi ini dia bisa menjamin kebutuhan masyarakat itu ya. Contohnya dia monitoring tercentralized ya yang berbasis kekeluargaan tentunya. Kita lihat smart branding ya terakhir ini lah. Ini adalah sesuatu branding ataupun smart kota yang tertib, yang teratur, aman, modern dan canggih dari sisi security-nya, dari sisi apapun itu. Terus pengembangannya pusat-pusatnya itu terinovasi ya, sangat baik kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan secara singkat keunggulan apapun tata kelola yang dia sudah berbasis smart city baik pada warga, regulator ataupun pelaku bisnis yang lainnya gitu ya. Next. Terus di sini kita disuruh menjelaskan apa sajakah faktor-faktor pendukung yang harus dipenuhi untuk membangun smart city. Nah, faktor-faktor apa saja yang mampu yang bisa menjadi pendukung ya. Di sini saya coba membuat apa saja sih faktor-faktornya. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat di layar ini adalah faktornya itu terus memastikan smart city itu memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kota melalui upaya-upaya yang berinovatif ya. Tentu tujuannya harus baik gitu. Kadang-kadang memang kita manusia ini uh, keinginan dan tujuan itu kadang bisa bertolak belakang. Tetapi uh, ketika wawasan, ketika niat baik kita untuk membangun suatu kota itu harus bisa kita upayakan melalui hal-hal yang inovatif ya dengan tujuan-tujuan yang baik gitu. Nah, terus di sini saya coba menggalang kerjasama dengan semua pihak. Nah, di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ya, berkomunikasi dengan stakeholder yang lainnya gitu ya, termasuk kepada masyarakat pada umumnya gitu ya, dengan sektor-sektor pemerintahan dan hal-hal lain sebagainya gitu. Di sini saya coba membuat di dalam satu daerah itu harus bisa berani untuk mengembangkan kebijakan yang pro inovatif dan kolaboratif. Nah, ketika suatu daerah itu tertutup dan tidak mau menerima perubahan, sangat sulit untuk menciptakan yang namanya smart city. Tapi ketika para pemimpin daerah mau bersosialisasi dengan baik kepada masyarakatnya, saya pikir eh, tidak sulit untuk masyarakat bisa menerima yang namanya smart city ini gitu. Yang dimana adalah smart city ini harus kebijakannya yang pro inovatif dan kolaboratif kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerima manfaat dari smart city tersebut gitu. Nah,
Di sini ada pertanyaan keempat gitu. Nah, yang dimana di sini kita disuruh untuk membuat semacam rancangan smart city yang dimana terdiri government, user, pelaku bisnis, ya, dan didukung oleh sarana dan aplikasi pendukung. Nah, di sini ada saya buat gambar ya. Ini saya ambil dari literasi gitu. Nah, tidak lepas ya diagramnya yang ada smart living, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment ya. Nah, semua saling terhubung satu sama lain gitu. Salah satu hilang, dia tidak sempurna untuk membuat suatu rancangan daripada smart city tersebut. Dan semua rancangan ini harus saling terikat satu sama lain. Ekonomi, people ya, people, user, government, mobility, environment, smart living gitu. Dan sektor-sektor yang lainnya gitu ya. Itu semua harus saling terhubung satu sama lain gitu. Nah, terus di sini eh, keterhubungan ada satu sama lain smart city tersebut itu tidak lepas yang namanya uh, plan ya, plan yang dimana di sini saya coba membuat suatu alur ataupun mengambil suatu dasar umum pembangunan daripada smart city tersebut ya, yang dimana pembangunan ini inisiatif, organisasi, inovasi, perencanaan dan pelaksanaan smart city. Di sini ada visi sampai operation gitu. Ada visi, ada plan, ada desain, ada build, ada deliver, ada operate ya. Nah, ini semua tahap-tahapan dasar umum dalam menuju smart city gitu ya. Visi dan inovasi kita harus jelas dulu sebelum membangun yang namanya smart city. Terus plan-nya, plan itu perencanaannya, perencanaan apa yang akan kita buat nantinya di dalam smart city tersebut gitu. Dari penyusunan, dari analisis sampai kepada uh, dalam jangka panjangnya ke depan apa. Itu semua sudah harus kita analisa. Terus kita desain, terus kita build, terus kita deliver sampai kepada operation. Kadang-kadang di titik terakhirnya yang paling sulit itu adalah operation. Yang dimana adalah operation ini sesuatu hal yang memang pekerjaan sehari-hari operasionalnya gitu. Kita harus situ harus bisa namanya maintain. Kita harus semua situ bisa harus namanya menjaga infra yang sudah dibangun secara struktur, secara government, secara green, secara ramah lingkungan. Kita harus bisa menjaga itu semua di dalam operasional sehari-hari agar smart city tersebut bisa 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 terjaga dengan baik sampai ke plan tadi jangka panjang seperti itu. Nah, pertanyaan keempat adalah dari pertanyaan kelima bedanya, yaitu di sini kita disuruh mencoba untuk membuat smart city kita sendiri gitu ya. Nah, saya mencoba untuk membuat suatu rancangan smart city gitu. Nah, di sini eh, saya membuat yang tidak lepas ya, ada yang namanya ekonomi. Ekonomi itu satu itu ekonomi itu dia adalah suatu menciptakan kewirausahaan, inovasi, prioritas lokal dan global bisa bisa saling terhubung satu sama lain gitu ya. Terus ada yang namanya environment tadi gitu ya. Environment ini semua hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, perencanaan kota, semua harus ramah lingkungan. Terus ada namanya smart people ya. Smart people ini setiap individu masyarakatnya bisa menciptakan kreativitasnya sehari-hari masing-masing seperti itu. Terus smart living. Smart living ini adalah fasilitas budaya yang aman dan sehat gitu ya. Fasilitas yang memang dipergunakan dalam ruang lingkup keseharian masyarakat itu masing-masing, di mana ruang lingkup itu aman dan sehat gitu. Terus yang smart government ini adalah membuka transparansi kebijakan dari sisi penawaran, permintaan, serta data yang terbuka.
permintaan penawaran barang ataupun jasa yang memang sudah terbuka gitu ya. Jadi indikasi-indikasi yang namanya KKN itu sudah tidak ada lagi yang di smart government ini gitu. Oke, nah saya mencoba dari hasil yang tadi itu akan terciptalah yang namanya desa cerdas, kota cerdas, Indonesia cerdas gitu. Yang dimana adalah ketika tujuan-tujuan tadi itu sudah tercapai, kita bisa menciptakan yang namanya mengkolaborasikan dan menggusur seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Terus kita bisa menciptakan ataupun mengembangkan operasional lebih efisien. Kita bisa membuat manajemen itu lebih baik lagi, sumber daya manusianya dan infrastrukturnya lebih baik lagi. Terus kita bisa membuat sistem database yang dapat diakses secara umum gitu. Terus informasi data yang up to date ya real time, masyarakat bisa menikmati hal tersebut. Terus menggunakan metode-metode yang baik, yang mutakhir, terus adanya koordinasi antar stakeholder. Inilah yang ingin yang ada dalam pikiran saya dalam menciptakan suatu rancangan ataupun plan daripada smart city tersebut. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dosen. Eh, saya yakin teman-teman yang memang yang berkecimpung di bidang IT infra khususnya ya, IT infra, eh, manajemen IT, ini hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan rekan-rekan yang memang bekerja di bidang itu ya. Eh, Sebelumnya juga saya minta maaf kepada Bapak dosen eh, jikalau ada masih banyak jawaban ataupun presentasi-presentasi yang memang masih belum lengkap ataupun sempurna daripada UAS ini seperti itu. Nah, referensi-referensi yang saya ambil itu ada 5 ya teman-teman ya, dari dari media Neliti, dari Kota Bogor, dari Aulia Fatima, terus dari Smart City Palembang, terus yang terakhir dari Kominfo gitu. Ini referensi yang saya ambil daripada presentasi saya ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Selamat mengerjakan UASnya dan terima kasih buat Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan kepada kita seluruh mahasiswa dalam melaksanakan program kuliah sampai kepada presentasi UAS ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Salam sehat. Terima kasih.